Jika kamu orang-orang yang benar. Pas tuh. Kena nehep. Ayo. Luar biasa tentangan Quran lah. Kalau ikam yang bisa mengatur, benda tahu bisa dipanjangkan cegah bang, jangan mati, ya. Dokter gin mati. Nah, rasa itu. Maka ikam kada goyang ujar orang ini itu kada khawatir banyak. Nah ini. Hati-hati berjalan, tutupi hidung. Padahal kan ada pagarnya angin ini, mudah bagi Allah, makanya lalu sangka kita itu jadi penyakit tau lah. Tapi keimanan ikam menolak penyakit, ingat ya. Ketika yang ditiupkan kepadaku rahmat dan nikmat Allah, mana penyakit banyak? Tegas di situ. Ditiupkan roh Al-Quran, coba ayat-ayat suci itu kan ada penyakit. Kayak apa itu? Lihat deh, suci tak? Wah, ini banyak. Kada yakin kan dengan kuasa Allah? Nah, ada yakin kan dengan kuasa Allah? Itu maka. Kau lihat di langit kada betihang aja kada gugur nah. Lihat itu lah. Kayak itu belajar beriman manusia itu yang harusnya subhanallah ini melihat huruf Arab awan bertulisan alif lam lam ha Allah subhanallah petaka huruf subhanallahnya. Luar biasa banyak. Makanya bila ikam ayat Allah nyata kalamullah di situ. Tapi bila waswisu fi sudurinas maka setan di situ. Ada nggak le? Tuh. Sudah nggak tadi habis? Kita caranya tegas sih. Kadang untuk orang lain, ikam. Jadi pas jadinya ikam juga nyaman. Surah 20 les. Surah Taha ayat 109. Pada hari itu tidak berguna syafaat pertolongan kecuali dari orang-orang yang telah diberi izin oleh Tuhannya. Siapa yang diberi izin? Yang berdiri, yang mempunyai diri sudah mengenal akan dirinya. Siapa dirimu? Roh Al-Quran. Pas. Siapa roh tadi? Anak Abul Arwah wa Adam Abu Basar Muhammad rahmatan lil alamin. Ikam beri syafaatna. Tuh makanya lihat di kalimatnya. Ulangi les. Pada hari itu ya, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang-orang yang telah diberi izin. Pas. Yang diberi izin dah itu. Makanya ini tuh 25 nabi itu contoh ya, minta syafaat on Adam kada ada, kepada Nabi Nuh kada ada, sampai ke Isa kada ada, Muhammad jawabannya kada tahu di Muhammad mbah syafaat mana coba, kada tahu di syafaat pang nunggu kaina ingati ya bila kada nyata wah ini jangan harap kaina ada syafaat. Apa jawabannya? Anak siapa nama ikam? Faedah. Ini ya maksudnya. Dituntun, dilajari pada kenyataannya, biar nyata syafaat Muhammad, sholat juga itu dicari. Lalu kada dapat kayak apa? Di salamnya kada bisa selamat tiba. Assalamualaikum warahmatullah. Yang mana rahmatullah kada tahu. Kada menyahutnya, kada menyahut kan? Muhammad menyahut di sini maka pebaiti jannati jadinya rumahku surgaku asal Muhammad bertemuan ke daun rahmatullah. Ini pas itu
Buka surah ke-17. Surah ke-17 Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Ya. yang telah kami berkahi sekelilingnya. Stop. Taubannya. Nyata di situ sebenarnya supaya bertemuan dengan syafaat Muhammad, berkah yang di sekelilingnya itu Pak Muhammad itu. Berkat la ilaha illallah ditiupkan anabul arwah ke ikan bernapas, kau bergerak. Nah tiupannya itu mi'ratnya bergerak batang tubuh tadi, Isra-nya. Ada 6 pagat Isra Mi'raj lah. Setahun sekali diperingati oleh orang yang lupa supaya ingat. Mungkin kayak itu hilang lalu kada tahu. Generasi berikutnya kada tahu yang mana Isra Mi'raj. Namun kita dongeng aja juga nasi bungkus suara dapatlah. Hah. Baik, itu dah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari. Apa hakikat malam? Batin bubuhanmu malam. Lalu siang jahir matahari terbit. Nah, itu pada malam hari dari Masjidil Haram. Nah, batin pulang ke Masjidil Aqsa Palestina. Jahir pulang yang telah diberkahi sekelilingnya. Nyata berkat la ilaha illallah bergerak Muhammad Rasulullah wanyai. Toh, teruskan. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Stop. Ditiupkan roh bernapas kalau iya. Jadi pendengaran penglihatan lah. Masa kena melihat? Berkah di sekelilingnya itu agar kami perlihatkan. Karena nyata melihatlah bubuanmu. Tahu supaya melihat. Tam berkah tadi berkah mana? Cari. Tanda-tanda kebesaran kami. Lihati bergerak di alam semesta ini kada takbir lah. Tahu maksudnya? Teruskan. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Pas. Maka ketahuilah. Al-Isra dari ayat pertama sampai 13 ayat itu rukun 13. Himpun pada batang tubuh bubuhanmu ayat 14-nya. Kau lihat ayat 14-nya. Ingat ya Al-Isra ini. Ayat 1, ayat 14. Bacalah. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Pas. Di atas sajadah itu habis Allahu Akbar. Baca kitabmu. Ada bacaan lain. Baca kitabmu. Ya. Nih yang dibaca. Ada orang lain sana-sana dibaca. Nih. Pas kalau. Apa yang kamu baca di situ? Lihat di ayat. Jaga itu. Apa yang dibaca di sini? Pakai mahayal. Bacaannya adalah surah ke-15 tadi. Al-Hijr ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Itu yang dibaca 7 ayat dah. Karena langit dan bumi tadi 6 masa, 7 tambah 6 berapa? 13. Sholat bubuhan apa itu bacaannya? 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Yang keluar masuk tuh 7 ayat dah. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama pendengaran, basar, penglihatan, kalam, berkata-kata 7 ayat itu yang dibaca. Maka itu kalau yang diudui. Ya, itu diudui. Di mana kalam terjadi pada lidah, berkumur-kumur. Di mana hayat terjadi napas pada lubang hidung. Coba kau lihat pendengaran pada telinga. Nah, ilmu terjadi pada akal, ubun-ubun. Coba lihat kurang apa lagi. Penglihatan pada mata, kehendak, iradat pada tangan, kodrat kuasa pada kaki. Lihat itu 7. Ada mbasuna lain. Nah, ketika itu dibasuh, baca bang 7 ayat ma'ani ya pada hatimu. Nah, mengenalkan diri. Nah, ke situ bacanya lah. 7 ayat kalau bacanya. Ya. Supaya apa?
pulang. Buka Al-Isra tadi. Kita nak melihat ini aja, makanya lihat surah dengan surah, ayat dengan ayat itu bang. Di situ orang nggak tahu sambungannya tuh. Ayat 14 lagi. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Nah, bila ikam baca kitab ikam tahu bagaimana apa belum? Ayo hati ya mati. Tahu ikam. Bah. Ayo, mana lah menjauh di atas ikam luput. Nah. Intinya tahu. Lalu ketika baca kitabmu rasakan bang kasih sayang apa kata Allah? Iya bang kasih sayang. Makanya jangan bersangka-sangka. Ditiupkan roh bernapas kalau iya rasakan itu aja banyak. Kadang mungkin ikam anggap Allah menyiksa nah. Coba rasakan. Ditiupkan nah bernapas itu dah. Amun Allah menyiksa kemana-mana otak kita. Bismillahirrahmanirrahim kada taliur nyambat sambatan wara mengada berasa rugi jangan Allah lihat ibu ujung bahasa Arab wara ya pahala mak anak banyak padahal maksudnya setiap yang dibaca rasakan bang kasih sayang Allah nyaman nih kam tegasi banyak karena menikam kisah aja rugi kam tapi bila ikam merasakannya nah itu kada ada orang menjual aku kada bisa memberi rasa itu nah kada bisa memberi rasa itu. Mungkin ikam seorang merasakan coba lihat merasakan kasih sayang Allah tuh pegesan ikam juga bila ikam tenggelam di dalam kasih sayang Allah surga mana ikam cari lagi buatnya aneh mencari surga mana-mana coba kalau bang empat ke majelis kau mencari surga lopot aku ada berian surga enak lah temukan kenyataannya lah rasakan setiap yang kusambat pada dikam ayat 14 kala supaya jangan seperti ayat 72-nya tetap Al-Isra dan barang siapa buta hatinya di dunia ini maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Rasakan hati masing-masing. Bacalah kitabmu tadi sebenarnya sudah tahu yang dibaca 7 ayat. Lalu dengan membaca 7 ayat tadi pertanyaannya, ikam dapat apa banyak? Supaya ikam giat. Kalau bang hafal sudah sekarang, oke hafal. Aku bertanya, dapat apa ikam hafal itu? Karena menghafal aja tetap buta hati. Ikam tuh ayat 72 tuh. Buta masih menghafal aja, kenapa dia balik? Aku udah dinyuruh hafali. Tahu itu buta dari apa banyak lihat ayat 85-nya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Stop. Berarti bila bertanya tentang ruh berarti kita tahu di roh lah. Padahal Al-Quran kalau tadi bagaimana Al-Quran mana berarti orang tak asal bujur beriman Al-Quran masa kita tahu dengan roh ini banyak Han kau kira anak dihafal kah? Ada tuh dibaca 7 ayat tadi ya ikam mengenali siapa ikam wahai hati ditiupkan roh kalau iya ikam roh kada butanya tak ayat sini jadinya kada mungkin ikam bertanya roh mana teruskan des sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit pas wa ma utitum minal ilmi illa qalila dan tidaklah kamu diberi pengetahuan illa kecuali qalila sedikit pengertian sedikit adalah sedikit orang yang belajar tentang roh yang mencari pahala banyak, ya kan? Lalu kenyataan sedikitnya adalah roh itu satu. Nur Muhammad banyak kah? Ada satu aja kala. Nah, banyak. Satu kala, ya. Amun gentayangan kira-kira bayangan ini itu roh apa lain? Enggak. Kada tertipu lagi kan? Nah ini bukannya tegasi
Apalagi roh peninian bisa nyurupi pulang kesurupan. Tegas sih. Ayo, cuma kan beriman. Iya kalau nenek datang. Sekalinya nenek minta apa? Belabu ke banyu. Rasanya ikam tuh ada peninian di banyu kan? Memang iwa. Lihat dengan Quran. Nyaman kan? Padahal semua itu bermula dari kita awalnya. Ketika ikam mau memberi datangnya pulang. Napa kon? Pakai itu tak? Anu baju putih aja ada bapak tatap. Jadinya ini hari ini baju putih tapi kayaknya ikam gak kali ada. Hinta lo, aku minta ya. Hananya. Kadang terombang ambing kam. Kadang ada ketenangan jiwa. Tapi bila tegas gitu nyaman dong. Nah itu baru berdiri pendirian. Lalu ketahuilah bahwa iman itu ke situ. Termasuk bangsa jin pun ingin mengenal roh buannya. Karena beriman kepada Muhammad rahmatan lil alamin. Dan ketahuilah bahwa roh itu gaib daripada bangsa jin. Ini gaib. Maka bila diri ikam roh, bangsa jin kada kau melihat ikam. Kada kau melihat ikam nang bepandir ini siapa ajanya. Tapi bila ada akuan ikam biar halus tahunya di situ. Karena ini pendengaran, penglihatan dan hati. Ini kada bertubuh. Mungkin kita kada bertubuh, masa kada mengenal alam jin. Makanya minal jinnati wan nas. Ketahuilah ketika ikam roh Al-Quran, semua alam semesta ini himpun ke ikam. Iblis setan ikam. Ayo apa lagi? Jadi kan ada salah nak memerangi setan. Kenal aja kada catuk setan hari-hari. Nah, lucu. Nah, itu. Nah, buka surah keempat. Ayatnya 170. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Stop. Wahai manusia lah. Ya ayuhan nas. Bila Quran membunyikan wahai manusia berarti kita belum beriman banyak. Karena bila ikam beriman ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Beda kalimatnya. Kada gampang itu. Makanya perkata kita dilajari. Wahai manusia, berarti semua manusia, ya. Oh, kukira bahari kada, pun bahari ikam kedepan. Sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu. Mungkin mengenal Muhammad asli kita tahu kamu. Dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Tahu hak Allah Ta'ala? Siapakah hak Allah Ta'ala? Katakan roh itu urusan Tuhanku. Oh, roh itu berarti yang dipadahkan hak Allah Ta'ala. Nah itu kalau sudah datang lah iya bang ditiupkan menampas. Kalau siapa yang mengingkari ayo sambat. Nah padahal belum datang. Teruskan Les. Maka berimanlah kepadanya. Pas tuh beriman ke situ. Makanya roh Al-Quran tuh diimani rasa akan ikro. Pak iman yang pertama ikam rasakan bukannya ikro ikam. Hei, kada merasakan Muhammad tuh datangnya di gua Hiro ikam. Wah, rasakan di gua Hiro. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wujur di situ hendaknya di ikam. Tuh. Teruskan, Les. Itu lebih baik bagimu. Iya. Bukan untuk Allah, untuk kamu. Teruskan. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Pas kafir ya Allah kada rugi ya. Ini bila kada sembahyang tahu tangan Allah, kada dajar Allah aku lentung kredit nih ditambuk kita. Ketika ikam kafir ya jajar Allah aku kada rugi, padahal salatmu untuk ikam. Bah, lucu. Maka kau anggap kekurangan gak Allah? Bila ikam kada sembahyang Allah sarik, kekurangan Allah berarti kada sempurna.
Coba pahami, subhanallah, maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Tapi manusia yang kebanyakan mensifatkan Allah kayak manusia, robot. Udah dipadahkan laisa kamislihi syai'un, tiada seumpama. Kenapa diumpamakan kayak manusia? Hah, kayak tukang kredit pulang, kayak anak pas. Tahu ya? Ayat 174. Tetap Anisa. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Ya. Muhammad dengan mukjizatnya. Pas Muhammad tuh mujizat tadi. Muhammad tuh Al-Qur'an ya. Terus. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Pas nur kalau tadi, nur. Sempurna berarti. Coba lihat. Makanya ya gue bilang itu jadi iman menyala di ikam. Apalagi. Kayak apa, Bis? Rasakan ada. Itu jadi pendirian beliau tegasi diri kamu. Karena yang akan membantah ketegasan iman di dalam dada, akal pikirnya nah membantah. Nih akal pikir kamu nih membantah. Dengan akal pikir hablum minanas badai. Bakal kalau iya, kira-kira kayak apa supaya hubungan sesama manusia bagus. Oh iya. Nah, hati urusan ikam dengan Allah. Dibagiakan sudah. Nih hablum minanas di kepala, hablum minallah di sini. Pas, nih hablum minallah. Lalu iman kan perlu dipandirakan ke orang, ya kan? Nih. Urusan ikam dengan Allah. Coba makanya dilajari curhat kemana kira-kira yang pas. Allah tahu bisikannya kan? Pas. Tahani bujur-bujur kalau anak jadi iman. Ini kada kok kuliah ke orang kau membantu kamu kah? Akhirnya kau kada yakin dengan Allah. Pada ajar Allah aku melajari ikam supaya ingat kada aku. Kada ingat kan? Pada anak happy jar Allah. Ikam belum apaan sudah tak kuliah. Kehidupan dunia ini kayak ini banyak nyata. Kada ada kejadian hari-hari apapun yang kalian hadapi itu kebetulan adalah. Kalau kebetulan itu terjadi berarti lepas daripada konsep kuasa Allah. Ya. Maka susah dan senang tuh kisahnya aja bukannya tegasin. Buka surah 39. Az-Zumar ayat 49. Kau lihat. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Stop. Umum. Bila dalam kesusahan, ya Allah, Allahnya mana kalau tahu jua. Ya apa yang maaf, ya Allah hampa. Tuh, teruskan. Kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, ya. Dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanya karena kepintaranku. Hilang Allahnya. Lihat deh. Padahal dua itu apa gerak teruskan? Sebenarnya itu adalah ujian. Stop, perhatikan. Susah senang tuh ujian mana? Tapi yang kebanyakan manusia larut di dalam kesenangan. Maka pahamilah. Susah senang tuh kisahnya kehidupan dunia nih. Lalu bila ikam berdiri tegak lurus, tak kiri kanan ikam aja susah senang dah. Maka aku kada berat kesenang, kada berat juga ke susah. Kayak itu. Coba menikam berat ke susah senang. Habis bilanya susah rabah ke sini, bilanya senang rabah ke sini. Bila tegak pendirian merabah terus ya. Teruskan, Mas. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Benar, banyak yang tahu. Selesai. Ayo. Lalu rasakan bujur-bujur. Padahal Allah melajari bubuhanmu. Supaya kokoh iman kepada Allah. Walaupun akalmu kada sanggup menjangkaunya. Akal ini rancak nak membatasi kuasa Allah. Kada mungkin jar akal membatasinya. Padahal rancak sudah dihadapkan ke kita yang jar akal kada mungkin. Kenapa mungkin ya akal? Nah kada mau ambilkah pelajaran di situ?
Ayo, Siti Hajar tenang, ditinggalkan oleh Ismail di tengah padang pasir yang kan ada orang lain. Lalu ketika itu beliau bertanya kepada Ibrahim, apakah pian meninggalkan kami di sini atas perintah Allah? Sampai 3 kali pertanyaan itu diulang. Maka Ibrahim menjawab dengan satu kalimat, ya. Pas huruf Arab tuh, amjah ya aja terakhir. Habis itu huruf ya ada huruf lagi lah. Diam Ibrahim, penegasan. Apa kata Siti Hajar? Kalau memang Allah yang memerintahkan pian meninggalkan kami di sini, berarti Allah jamin rezeki kami. Mungkinlah orang pakai akal. Tuh kalau pakai akal lagi, iman di sini makanya. Yang ujar akal kadang mungkin kalau Allah menghendaki apa yang kadang mungkin alam semesta miliknya. Kita nih makanya jago. Namun kisah aja buahnya lapah. Tawakan setan jadinya. Tuh, teruskan guys. Ayat 50-nya. Bawahnya, geser naik. Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu. Stop. Berarti orang berdulu itu jalan. Sama yang akan datang akan seperti itu. Bukannya karena bacaannya rasanya manusia itu sama. Nih, kamu kenapa kamu kena kenal? Makanya semua manusia kau akan lari daripada rasaku ketika aku mengenal diriku. Ayo. Nah tinggal madahkan aja rasa bebannya kayak ini. Nah itu teliti. Nah kelang kabut kan? Tahu. Coba. Teruskan. Maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Pas. Jadi apa ya? Mana amal ibadah? Kada jadi amal apa-apa. Lilahnya sambutan aja. Hilang teman. Baik, ada pertanyaan? Tanyakanlah. Ayo Om, siapa yang baru nih Om? Sambat aja Om, bahasaku memang gini Om. Om Haris itu tahu bujurnya. Majid. Ayo, sambat. Rel. Ya Rel. Adakah Jubina pura-pura kada melihat padahal pun dia kan ada aja buannya nih. Ajat. Endra mana Endra? Nah, ada pertanyaan Endra, sambat. Nah, yuk jangan supan-supan. Sambat. Ini Quran yuk, sambat. Apa? Durhaka. Ini durhaka kemana dulu? Durhaka ke Kuitan. Bila melawan ke Kuitan, durhaka. Nyamannya bacaannya. Nah, bingung tekan takut nih lagi. Ayo, sambat lagi dengan kayak apa? Kuitan tuh mungkinlah menyuruh sesuatu yang kiraan mencelakakan anak. Kadanglah lalu ikam membantah. Apa padahal nak menyelamatkan ikam? Kada durhaka lah ikam. Nah. Durhaka itu apa? Durhaka itu wani membantah, membangkang, melawan. Nah, kayak itu maksudnya. Ayo. Jadi bila dengan kuitan aja wani, apalagi kepada Allah. Bacaannya itu. Naleh. Padahal kamu tahu lah. Yang bergerak di mama ikam jadi kasih sayang yang menyayangi ikam tuh Allah tuh. Bismillahirrahmanirrahim di situ. Makanya lihat rumusnya. Tuh. Coba lagi halus, kada bisa bangun. Siapa yang menyelimuti? Iya, hendak kelaparan, siapa memberi makan? Lihat. Kada nyata lah di kuitan Bismillahirrahmanirrahim. Kayak itu caranya. Nah, lihat, belajar tauhidul afal tuh kayak itu. Bila sudah dapat, ikam melihat sekalian gerak di alam semesta ini, kada ada gerak lain selain gerak Allah. Tauhid. Kan? Ujar Allah kuitannya aja lihat benda berbentuk aja ingkari, apalagi aku lebih dekat dari urat leher, jauh bananya berterima kasih. Ya Allah, udah ngalih kita. Bukannya. Tapi ketika di dalam kesesatan, kada wajib taat ikam. Sebagaimana Ibrahim, abahnya tukang ulah berhala lah. Wah, nah HP. Ketika ikam taat dengan kuitan yang mempersekutukan Allah, kau durhaka dengan lebih dekat dari urat leher, ya kan? Bicaranya,
Pilih mana? Bahkan kalau bisa kau selamatkan orang tua ikam, kenapa dibiarkan? Bahkan ikam umpati sesat, ya kalau tegasi. Itu tuh. Tapi ketika karena kau diselamatkan, aku berlepas diri. Lagi, kau aja Ibrahim aku menolongi. Yang mana lo bawa bicaranya? Oh itu baik. Ada ngaleh tahu durhaka. Jangan tuh. Makanya perhatikanlah. Ketika yang disampaikan itu ayat Allah, kada ujarku kan? Maka ikutilah. Ikam kada umpati aku bang, umpati Quran buannya. Lihat nih. Lalu ketika ikam membantahnya, ikam mentah Quran kada mentah aku, itu nyamannya lah. Nah itu bicaranya ngalih. Makanya apabila yang kusampaikan itu benar, ikutilah untuk ikam. Tapi bila aku salah, jangan ikam umpati buannya. Aman dah tau. Ayo yang lain ada pertanyaan? Bu Ida? Terus? Tahu Pak? Terus apa yang ditanyakan? Nah, apa? Nah, iya kalau nah salah siapa? Iya, nah tahu Pak. Pada itu dilejeri terus tuh. Dilejeri terus. Maka rasa yang kita rasakan tadi yang mana yang hak? Kamu kan tahu, oh ikhlah ini yang hak nah rasanya. Oh ini sangka, kamu kan tahu. Makanya aku ini memedahkan aja dan merasakan ikam. Makanya ikam seorang yang kenali bang yang mana sangka, yang mana yang hak tadi. Nah, kadang-kadang lebih jalan tadi, oh ilah aku tadi padahal ada rasa tadi betagur bang sudah ya lah. Nah lihat siapa menagur tadi kenapa muncul? Ada ngaleh, ayo. Memang. Tegas. Lah, ya kalau ada salah orang makanya bacaannya kadang ngalih. Makanya bacalah kitabmu. Kenapa? Karena itu kurang menyalahkan setan. Setan apa tugasnya? Menggoda manusia, menyesatkan manusia, menjerumuskan kepada kesesatan kan? Ya, aja setan tahu, ya kalau. Lalu kenapa kamu taat on aku? Sedangkan aku taat dengan Allah. Ayo tugas kau apa? Itu aja kalau kalian kok nggak taat on Allah. Seorang kan taat dengan Allah, taat dengan setan salah kita jadinya ya. Apa bang? Apa bang? Hah? Loh kan kita nggak tahu. Tegas sih. Makanya kafir ingkar karena ragu kita munafik. Nah untuk mukmin ini makanya jauh gampang kah? Nah sekalinya yang paling berat ikam memusuhi yang mana gerang kekafiran dan kemunafikan kita. Ayat Quran tuh itu ya, wahai orang-orang beriman perangi orang-orang kafir, orang-orang munafik. Maka ada orang lain ini nang banyak salah pasang. Nah itu Islam rahmatan lil alamin, pakai ada kelakuan penjahat asal jangan dihadapan kok. Tuh ayat Allah tuh itu. Coba menurut orang lain kafir, rugilah kita kada. Siapa yang disuruh perangi? Bakal ini. Coba deh. Makanya baca kitabmu masing-masing. Selamatkan diri ikam masing-masing. Islamkan diri ikam. Islam itu ya selamat. Lalu orang yang berkitab Injil itu firman Allah juga mau nyoba iman kita beri supan. Kayak itu kan? Kenapa? Ketahuilah. Karena bacaannya ikam kada ditanya tentang agama banyak. Sekalian makhluk bergerak bernapas bernyawa di muka bumi ini kada ditanyai tentang agama, tapi tentang keimananmu. Dah 28 surah diturunkan di Madinah, surah Madaniyah 28. Buka surah 28, bacaan kita hendak tahu akhirat. Al-Qasas, cerita-cerita lah pas. Kenapa yang tombang ambing mulai diceritanya aja?
Orang rame cerita orang kabut juga nutup hidung ya kan? Ayat 56. 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Itu ayatnya. Bacalah. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih. Benar, kada dapat beri petunjuk. Aku kada dapat beri petunjuk, bukannya aku cuma memandangkan ayat Allah aja. Teruskan. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Terus. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Pas. Kenapa aku kada dapat memberi petunjuk? Karena petunjuk Allah sudah nyata di ikam berataan. Nah, apalagi aku beri. Lalu Allah memberi petunjuk. Iya, yang lebih dekat dari urat leher ikam. Kepada orang yang dikehendakinya kan? Ya. Karena Allah tahu kalau siapa yang mau. Kemauanmu bukan ini membuka ayat di ikam toh. Ayo, kemauan bubuhanmu. Apa bedanya ikam kada mau? Orang kada mau benganga mulutnya kawala ikam suapi. Pas tuh di situ andaknya. Pas saya salah seorang, nggak mau. Kan bacaan tegas nyata aku biar anakku seorang, biar biniku seorang, biar kada mau parai. Kurang apa? Apalagi keluarga, apalagi orang lain. Lihat, aku kada pernah membedakan bubuhannya, tau lah. Karena muslimin muslimat itu saudaraku. Kada aku bedakan, memang kada ada beda. Itu baru tauhid. Bila belain masih belum tauhid. Baik. Kemudian rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 kala. Apa yang dibaca di rukun Islam, rukun iman tadi? Kadakah 7 ayat? Nah, buka ayat 71-nya, tetap di situ. Ayat 71-nya. Kau lihat. Nah, ayat ini belum pernah kutunjukkan lah. Baca lah. Kata Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari ini kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Stop, coba perhatikan. Kalau kita nih malam terus bukannya nyaman lah, aku tanya. Nah, teruskan guys. Apakah kamu tidak mendengar? Kenapa mendengar banyak? Ayat ini menyebutkan tentang malam. Kenapa mendengar? Nah, ini ayat 72-nya. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Terus? Apakah kamu tidak memperhatikan? Kenapa melihat pulang sambatnya? Loh itu. Nah, menurut dongeng aja kan nyata kalau masuk bacaan ayat. Bas. Maka ketahuilah, pendengaran, penglihatan. Pendengaran dan penglihatan. Oh, ayat ya. Ketika malam disuruh mendengarkan enggak? Malam itu batin enggak? Dengarkan kalam kadim. Dengari kalam kadim. Nah, apa itu? Kau kan mendengar lah. Alastu birabbikum. Alastu birabbikum buatnya. Baik tak? Lalu ketika siang kenapa kau kena memperhatikan kenyataan kebesarannya alastu birabbikum tadi? Ya mana jadi iman? Coba lihat angkanya tuh. Ayat berapa tadi Les? 71 71 72. Ini bukan angka main. Ya tuh loh. Nanti 71 72. Loh, aku angka tuh udah pada bang, karena ada yang nukar nih ya. Kamu pada udah nyuruh. Nah, deh. Ini apa maksudnya? Nah, deh. Surah ke-7 ayatnya 172. Lihat sih 71 72. Yuk kalau lihat. Surah ke-7. Ayatnya 172.
Kau lihat itu 7 tuh surahnya ayatnya 172. Kau lihat tuh, kadang lah. Itu maksudnya melihat dan mendengar tadi, bacalah. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Stop. Yang disambatnya tentang keturunan Adam, lahirnya batang tubuh. Teruskan. Mereka, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Stop. Tuh, kenapa nang disuruh bersaksi? Maka roh, maka jiwa, maka hati. Supaya manusia tahu ini kada mana Allah lah. Kenapa pakai batang tubuh? Aduh, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa atau hati nih lah, nih. Kan iman di sini ya, kafir di sini, munafik di sini, munnya kada bersahadat kayak benar nyata be iman. Tuh, kalau teruskan. Raya beriman, bukankah aku ini Tuhanmu? Tuh, alastu birabbikum, dengari jinya. Dengari dana alastu birabbikum. Terus. Mereka menjawab, betul. Nah, di hati pulang. Sempurna. Kalau wala sahidna. Terus. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Pas setiap makhluk bernapas bergerak menyawa di muka bumi, Allah kada bertanya tentang agama, Allah tahu iman apa kada. Tuh nang ditanyakan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, ujar hidup nang bertaan nang hidup. Makanya kita paling nyaman nunjuk orang lain kafir. Ikan beriman lah sudah. Ajaran Islam yang sebenarnya agama tauhid Tuhan ya, bukan berpecah belah. Lihatin nang ada tauhid toh. Maka kalau bujur ikam tauhid, ikam jangan pandang itu lagi. Bila masih mandang itu, ikam ada tauhid dua. Karena itu yang jadi pembeda kan. Ikam seorang yang memecah belah agama ikam. Karena ikam seorang kada kenal di agama kan. Nah itu dah. Ya Brian. Kalau Bang, oh ini agamanya lain om kita, jauh kita lah. Kayak pembersihnya seorang. Ya kalau tuh, kami lakukan yang demikian ini nah agar di hari kiamat. Kapan hari kiamat? Di saat sakaratul maut bubuhanmu. Kau kada perlu mahayal, ingati bila ikam kada bersahadat, oh ini mati ikam tersiksa. Kenapa? Ikam bersahadat dulu. Tapi bila nyata bersahadat, ikam guringan mana? Kenapa? Karena waktu ditiup sangkakala tadi semua persangkaan ikam hilang, maka nyata hidup itu. Padahal harusnya ini nyata, kenapa ditutupi oleh sangka? Nyata. Lebih dekat dari urat leher itu kan ada hijab, kan ada di dinding dengan ikam. Harusnya ikam di saat itu tercengang loh. Nah, maka di saat tercengang itu nyatalah Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Mungkinkah ikam mengaku hidup lagi? Makanya bila ada bersahadat pas kenapa di saat kiamat ya pas sakaratul maut banyak pas kita. Bukankah aku ini Tuhanmu ya orang hidup? Iya, nah coba lihat pembuktiannya surah 32 As-Sajdah. Tuh sambungan ayat tuh. Surah As-Sajdah ayat 12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Tuh, banyak. Pak itu tuh menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Kenapa maka tunduk? Karena lebih dekat dari urat leher dan mendengarkan alastu birabbikum kalam qadim. Kayak ininya. Kenapa? Karena selagi hidupnya kayak ini terus akan mendengari. Oh, tu si anu. Dengari. Nah itu jetai. Teruskan, apa jawab mereka? Perkataan mereka. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Tuh dua macam tadi kala. Ujar Allah kamu bersahadat sama kamu kada melihat? Kada melihat? Kada. Berarti amal itu jadi apa? Parai lagi ha. Tuh lagi ha.
Bulan lagi madakan orang ada sembahyang, seorang yang luput, kan? Baru melihat, baru mendengar. Teruskan. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Tuh betawaran nih nang lambat nih ngap, jangan mati. Tarik menikung kau. Kau. Terus kembalikan ke dunia, anak apa? Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Semalam rajin tuh. Luput lehen lagi ya. Luput kalau. Teruskan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Makanya disuruh bersahadat itu supaya yakin, kada asal yakin. Ngaku beriman paling nyaman kita. Tuh, ayat. Makanya belajar nyata. Al-Qur'anu mubin. Kalau kada nyata bukannya kita menghayal gitu saja percaya. Ada pertanyaan? Rian? Sambat, berasa lah dok. Ikam jangan kemana menghayal. Mbak nih bulik nih menghayal nih. Lo ya mai kemahanit Quran nih tahu nya. Joko ini duduk aja sini nih kemana pikirannya tahu ya kayak pikir udah dapat. Rasakan. Habis ada pertanyaan? Oleh tiga itu juga ada bertanya, aku tuh sadang aja bang. Ya kalau? Ya. Surah 39 ayat Surah 39 ayat 49 tadi Al-Zumar itu. Al-Zumar ya. Kenapa? Artinya ayatnya itu menyatakan bahwa itu sifat manusia memang kayak itu dulu lah. Ya. Manusia itu memang belum beriman lah. Pas. Kalau dia dapat musibah dia menyuruh padaku ya Allah. Ya. Kalau dia dapat nikmat bahwa nikmat itu hanya kepintaran dia. Pas. Kayak apa anak pada kan beriman. Kalau bujur nyata beriman kepada Allah tahu kalau inya kata kau bergerak percaya. Nyaman bacaannya iman itu nyata melihat. Kalau bujur beriman kepada Allah nyata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kada sambatan bibir lagi kan nyata. Tapi mau masih karena kepintaranku ada dua kepintaran. Nyata lah. Nyoba berpikir katanya melihat orang kan. Artinya panggilannya itu ya ayuhan nas kasih gitu lah. Jelas. Manusia lah. Ya. Makanya mereka kalau itu apa dia? Ajat. Dapat ajat. Enggak dapat rasanya kita rugi nah. Aku kudu melajari hafalan. Tapi bila nyata rasanya ikam kada usah diingati gin. Ikam kada bakal lupa. Rasa itu memang akan berbunyi seorang di ikam. Ingati itu. Gitu. Pinji. Ayo Pinji. Ayo, ada pertanyaan kada? 4 nomor dia. Nak lebih hidup Bapak Jo tulis aja itu. Majid. Kada menghafali lagi lah. Karena tahu aja Nur Muhammad. Mana aja orang Nur Muhammad ada tahu kan mana nyatanya menghafal aja kada anu kita. Dengan Al-Qur'an tuntas ditunjukkannya kenyataan. Makanya aku tuh dulu menjelajah di kitab-kitab pelangi banyak. Gantung terus kemana sambungannya ya enggak. Pas saya mahayal pulang. Maka belum betapun kada boleh pulang. Bersyarat maka. Kayak mana paham? Maka karena itu aku tahu kenyataannya. Siddiq amanah tablik sampaikanlah patonah. Aku bunyikan lihat ya. Gak ada syarat lah. Bunyikannya kita. Bunyikan. Kurang apa lagi? Bunyikan. Tuh para sahabat tuh itu yang dijalankannya. Seperti itulah Rasulullah itu sebenarnya. Bila lain pada itu berarti umpet siapa? Ada tak Abu Jahal. Halus. Endra, jangan dengar bagus perkataannya Endra.
Kalau bang tuh harap mantiknya, paham lah dulu di mantik. Kada bang, aku pada hina kada memantikan lah. Ikam cari pahamnya, ingat Orang menganggap biasa loh. Quran memang biasa banyak. Ikam yang biasa aja kada paham, nang luar biasa apalagi kada dapat. Oh kita ini ketujuh bang, nah ini bahasanya kita ungah berdahulu. Anu pang nang kada berhuruf kada bersuara. Ikam berhuruf tahu lah udah belum kayak apa hidup. Iya kalau itu langsung nak ada huruf bersuara kena nombor huruf ini paham lah udah karena bila ikan paham nombor huruf hilang tuh hurufnya ya kalau ini kadang anak langsung ada huruf pas saya kira dapat apa lucu ya kan memang itu kenapa ya karena angan-angan kosong waswis bisikan setan di sini dah ini pasti mencari kehebatan maka belajarnya hebat ya pas sombong ikam kadang diciptakannya oleh setan ikam jadi iblis beda dengan Al-Quran ketika nyata dengan Al-Quran di situ tawadu yang sebenarnya karena ketahuilah di mana aku nak merasa lebih pada bubuhanmu amun ikam kulihat Quran juga ayo di mana ada yang lebih ikam pada aku atau aku lebih pada ikam dada paling aku lebih panjang rambut pada ya ya kalau nah coba itu caranya di mana lebih jarah baik buka berikutnya adalah surah keempat An-Nisa ayat 87 Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Ya. Yang tidak diragukan terjadinya. Terus. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah. Ingat maka ketika ayat-ayat Allah yang kamu katakan maka kada ada yang lebih benar daripada Allah buatnya. Tapi ketika pendapat ikam sorong lopot, ingat lopot. Kada berselisih sebenarnya orang diberi kitab asal ujar kitab. Ini kada Quran adalah sesama Islam saling menuding salah. Kafir jeung sekong. Ikam salah jeung sekong lah. Coba pun sama-sama dengan Quran di mana salahnya? Ini pendapat ujar guruku. Ikam ujar orang bahari. Nah, ujar Quran bila hilang Quran. Nah, ini nih bubungulan ya lah. Apa itu tuh? Surah ke-6 ayat 112. Ya rasakan itu karena ketika ikam nak luput perkataan ditegur ayat itu nah ingat ya ditegur ya ikam nah asal bujur nyata lah bacalah dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin ya ingat tidak dua kelak pas ketika ayat Allah dikumpulkan di dalam bubuhanmu orang-orang yang mengikuti persangkaan akan memusuhimu buannya karena setan di situ. Di kalangan manusia oke lah buanmu kada melihat di bangsa jin kamu kada tahu. Coba meletoi. Ini teruskan. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Pas. Itu pengajian apa di sana tuh? Datang aja kadang ya mana tahu ya kan kajak kadang ngalih ya kan kajak kalau tahu datang nih baik tapi takutan pang benda aku mau ikut kadawannya kayak itu ya apa sih teruskan perkataan yang indah sebagai tipuan nah ngerti perkataan yang indah itu naik kamu tete iya nah bagus kata-katanya sekarang benar lah
kadapang nyanyuk seorang dengari aku lekam. Teruskan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Terus. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Pas. Berikutnya adalah surah ke-17 Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Pas. Sedangkan perkataan benar aja salahkan orang buannya, apalagi salah dulu. Tuh. Tapi apabila itu kalam Allah, salahkan tan keluar nih. Salahkan. Kok gitu? Bah setan beparakin dah aku. Ya, bantah tan. Tahu nyaman lah? Ketahuilah. Tersurat, tertulis. Itu yang disebut dalil. Kau akan menghadapi dalih buannya. Dalih adalah alasan akal manusia itu dalih. Tetapi ketika Al-Quran itu dalil. Apa itu dalil? Dalil adalah pembuktian kenyataan. Sedangkan dalih itu alasan. Ayo alasan. Yang dalam kubur tuh dengarlah kalau pada pangkan untuk di atas dalih itu bunyi. Amun kadang kadang apa dalih anak benar ya kan? Ya, itu. Pada Quran tahu pada salah kamu itu aja lah. Dalil buat dia. Dalil pembuktian sampai di mana aja tetap wani membuktikan lah. Ya Pak. Tapi kalau dalil alasan. Tapi ketika pengadilan akhirat kada diterima alasan ikam, lalu ketika ikam yang mengadili diri ikam nu balasan siapa? Nah, henep kelak. Oke, ikam di dunia masih terpakai alasan, tapi kalau ikam seorang mengadili diri ikam tak ungut kene, kaulah balasan. Tapi kan kaulah tapi kan di Jepang. Quran lu berasa gitu. Itu lah saya. Tadi Az-Zumar, kemudian surah Az-Zumar lagi. Surah 39 ayat 23. Sudah lah tadi? Belum pula? Ya. Surah 39 ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Stop, kau banyak. Kau udah takut ke siapa-siapa lagi. Kamu tahu lah perkataan yang baik Quran kelak benar. Siapa kau membantah? Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan hasil olahan akal pikirnya Muhammad, taulah. Bukan perkataan persangkaan hati. Itu murni kalam Allah. Abu Walid ahli sastra pun mengakuinya. Tuh kurang apa? Dan rasakan buktinya tadi kita. Jangan ujar orang. Ketika dibunyikan tinggal ihle. Makanya lain ujarku kan, aku akal pikirku kira kau menjangkaunya buahnya. Tapi ketika ayat Allah dibacakan ke kita, nya keluar seorang, nah sama-sama kita nih belajar. Teruskan Mas. Yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang gemetar. Karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Stop, berasalah. Gemetar itu maksudnya berdirilah bulu di sini dah, membenarkan ayat Allah ketika dibunyikan. Yang dibunyikan nunu pasti rasanya di kita kelak benar jadinya. Nah, iman mulai bulu kulit, urat, tulang, darah, daging sampai ke sumsum. Mana yang lain iman? Tahu maksudnya bukan bergetar kayak HP kayak itu. Terus kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka. Nah, rasakan banyak pembuktian ayat-ayat Allah di dalam dada ikam. Ikam tahu tenang apa kada? Bila kada tenang, bunyikan ayat itu pulang. Katakan ya Allah, katakan, pandiri hati, hati ragu dengan Allah. Pokok itu, ayo hati ragu dengan Allah. Ngomong kafir sekalian kan kita. Makanya hati takutan nya. Kamu aku ngampas gitu aja.
memerangi kekafiran hati kita dan kemunafikannya. Nah ini nang berat bajai. Amun nang lain kalau kita tinggalkan, amun nang kafir amun munafik empat kita terus kaulah sedikit-sedikit umur ngek ya babunyi ya kita. Bila ada lengah sedikit catuknya kita tahu lah. Habis kada belum? Teruskan. Ketika mengingat Allah, itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Bujur, aku kada bisa memberi petunjuk lah. Karena petunjuk Allah nyata diikam-ikam, nyati itu nah, tahu. Bila kau ingkari kau sesat tak? Kada ada yang bisa memberi petunjuk selain diri kamu seorang. Selain kesadaran nubuhanmu seorang. Nyatalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama pada malam hari ini bermanfaat buat kita bertahan. Bila salah dan hilaf kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.